Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Katrunada dari kelas TI 4208 dengan NIM 12011844295 akan menjelaskan soal dan jawaban nomor 2 dari UAS Tatin. Yang pertama soalnya, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan ton dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG, informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Jadi di sini ada sampel X dan sampel Y, ada variabel X sama variabel Y. Kemudian pertanyaannya, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Yang D, apakah hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Yang pertama ada scatter plot. Scatter plot adalah hubungan korelasi antara dua macam variabel. Jadi di sini ada X bobot mobil dalam ton dan Y konsumsi bensin dalam mililiter. Ini scatter plotnya. Kemudian yang pertama, kita menghitung rata-rata sampel untuk X dan Y. Nah, rata-rata sampel untuk X dan Y ini dijelaskan di sini. X bar sama dengan 27 tambah 44 tambah 32 tambah 47 tambah 23 tambah 40 tambah 34 tambah 52 dibagi 8 sama dengan 37,375. Kemudian Y bar sama dengan 30 tambah 19 tambah 24 tambah 13 tambah 29 tambah 17 tambah 21 tambah 14 dibagi 8 sama dengan 20,875. Setelah diperoleh rata-rata sampel X dan Y, selanjutnya dihitung simpangan atau selisih setiap nilai X terhadap rata-rata X, yaitu dari setiap nilai Y terhadap rata-rata Y dengan bantuan tabel perhitungan sebagai berikut. Jadi di sini ada XI min X bar min 10. Ini XI 27 dikurangi karena X barnya tadi 37,375 jadi dikurangi min 10. 27 dikurangi 37,375. Kemudian dikuadratin, kemudian YI min Y bar atau Y rata-rata, kemudian dikuadratin, kemudian XI min X bar dikali YI min Y bar. Kemudian ada totalan di sini, ada totalan Y min Y bar kuadrat dan ada totalan XI min X bar kuadrat. Untuk menghitung nilai koefisien korelasi, R sama dengan sigma XI min X bar kali YI min Y bar per akar sigma XI min X bar kuadrat dikali sigma YI min Y bar kuadrat. Nah, R sama dengan penjumlahan XI min X bar kali YI min Y bar adalah min 427,63 dibagi akar sigma XI min X bar kuadrat sama dengan 711,88 dikali sigma YI min Y bar kuadrat sama aja 286,88 sama dengan min 0,95. Nah, nilai R sama dengan min 0,95 yang artinya mendekati angka 1. Karena nilai R bernilai negatif, artinya korelasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan dan peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan Y. Dalam kasus ini, di soal terdapat, misal kita lihat nilai X yang 52, nah nilai Y-nya 14, kemudian kita lihat yang 27, ya nilai Y-nya 30, berarti dinyatakan nilai X akan dibarengi dengan penurunan Y. Kemudian kita hitung uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama H0, ada PXY sama dengan 0, tidak ada hubungan antara bobot mobil dengan konsumsi bensin. Yang kedua ada H1,
PXY tidak sama dengan 0, terdapat hubungan antara bobot mobil dengan konsumsi bensin. Ini statistik ujinya, kita menggunakan T sama dengan R akar N min 2 dibagi akar 1 min R kuadrat sama dengan min 0,95 dan kali akar N8 min 2 dibagi akar 1 min dalam kurung min 0,95 kuadrat. Hasilnya min 7,45. Nah, step keempat, daerah kritis dan kriteria uji. Pada taraf nyata sebesar 0,05 dan derajat bebas V sama dengan 8 min 2 sama dengan 6 dari tabel T terdapat dihasilkan 2,447. Nah, jadinya tolak H0 jika T kurang dari sama dengan min 2,447 atau T lebih dari sama dengan 2,447. Tidak tolak H0 jika sebaliknya. Step kelima, ternyata T sama dengan min 7,45 kurang dari min 2,447 sehingga H0 ditolak. Pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara bobot mobil dengan konsumsi bensin. Kemudian untuk soal yang C, pertanyaannya hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Nah, kita menghitung intercept A dan slope B. B sama dengan sigma XI min X bar kali YI min Y bar dibagi sigma XI min X bar kuadrat. Perhitungan ini tadi sudah kita hitung pada bagian ini, kemudian tinggal dihitung saja. Nah, hasil dari XI min X bar kali YI min Y bar sama dengan min 427,63 dibagi 711,88 sama dengan min 0,6007. Kemudian untuk mencari intercept A sama dengan G bar min B X bar sama dengan 20,875 min dalam kurung min 0,6007 dikali 37,375 sama dengan 43,3265. Kemudian model regresi taksirannya atau model regresi sampelnya YI sama dengan 43,3263 ditambah min 0,6007 XI ditambah EI. Selanjutnya, untuk melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu, mencari taksiran untuk komponen varian error dengan membuat tabel nilai prediksi setiap observasi, kemudian dihitung nilai residualnya sebagai berikut. Nah, ini YI, kemudian Y bar yang dihitung dari rumus ini 43,3263 ditambah min 0,6007 dikali XI plus EI. Kemudian EI didapat dari 30 kurangi 27,11, 19 kurangi 16,90. Nah, kemudian yang EI kuadrat 2,89 dikuadratin menjadi 8,37. Nah, total dari EI kuadrat ini 30. Kemudian kita menghitung S kuadrat. Nah, S kuadrat sama dengan MSE sama dengan sigma YI min YI kuadrat bagi N min 2. Sama dengan 30 bagi 8 min 2 sama dengan 5. Standar error untuk koefisien slope B, SB sama dengan akar S kuadrat bagi sigma XI min X bar kuadrat sama dengan akar 5 bagi 711,88 sama dengan 0,08. Kemudian untuk uji signifikansi slope B. Uji signifikansi slope B 1 H0 sama dengan beta sama dengan 0, bobot mobil mempengaruhi konsumsi bensin. Kemudian yang nomor 2 H1 beta tidak sama dengan 0, bobot mobil tidak mempengaruhi konsumsi bensin. Kemudian ada statistik uji T sama dengan B min beta bagi SB sama dengan min 0,6007 min 0 bagi 0,08 sama dengan min 7,17. Nah, kriteria ujinya alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas pi sama dengan n min 2 sama dengan 8 min 2 sama dengan 6, maka
tabel T yang diperoleh sebelumnya 0,05 dibagi 2 jadi 0,025, kemudian pada angka 6 yaitu yang diperoleh 2,447. Tolak H0 jika T kurang dari sama dengan min 2,447 atau T lebih dari sama dengan 2,447. Tidak tolak H0 jika sebaliknya. Kesimpulannya, ternyata T sama dengan min 7,17 kurang dari min 2,447, sehingga H0 ditolak. Berdasarkan data sampel, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil mempengaruhi konsumsi bensin. Kemudian pada soal yang D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Ini kita menggunakan uji signifikansi model regresi dengan ANOVA. Di tabel terdapat YI, terus ini Y topi, terus Y topi min Y bar, Y topi I min Y bar kuadrat. Nah, si Y topinya ini 27,11 dikurangi Y rata-rata yang tadi, kemudian dikuadratin. Nah, total dari ini 256,88. Terus 256,88 ini sama saja dengan MSR. Yang pertama ada H0 sama dengan model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Nomor 2, H1 model regresi mampu menjelaskan variabel pada variabel Y. Statistik ujinya F sama dengan MSR bagi MSE. Nah, MSR-nya kan tadi 256,88. Kemudian MSE didapat dari ini 5. Jadi 256,88 dibagi 5 sama dengan 51,38. Kemudian regresinya 256,88. Derajat bebasnya yang ini emang selalu 1. Kemudian rataan kuadratnya 256,88. Terus yang error jumlah kuadratnya 30, derajat bebasnya ini n-2, jadi 8-2, 6, rataan kuadratnya 5, kemudian yang total jumlah kuadrat 286,88, derajat bebasnya n kurangi 1 sama dengan 7, kemudian F hitungnya kita peroleh dengan 51,38 dengan cara 256,88 bagi 5 sama dengan 51,38. Kemudian kriteria uji, taraf nyata alfa 0,05 derajat bebasnya V1 sama dengan 1 dan V2 sama dengan 6 diperoleh dari tabel F. F 0,05, V1-nya 6, V1-nya 1, V2-nya 6 sama dengan 5,99. Tolak H0 jika F lebih dari sama dengan 5,99, tidak tolak H0 jika tidak demikian. Kesimpulannya, ternyata F sama dengan 51,38, lebih dari 5,99 sehingga H0 ditolak. Pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y atau konsumsi bensin. Nah, untuk yang soal E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Nah, ini perhitungan koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan SSR bagi SST sama dengan 256,88 bagi 286,88 sama dengan 0,895. Artinya, variasi pada variabel Y konsumsi bensin mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,5% oleh variasi pada variabel X atau bobot mobil pada model regresi. Sedangkan sisanya 10,5% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau komponen error. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.